Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Mustafa di channel Mas Kopi, penjual green bean, bubuk kopi, dan juga bertani durian. Lagi belajar bertani durian. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi berbagi pengalaman selama saya buka roastery ini. Jadi awal saya buka roastery ini sebenarnya 2016 itu bukan awal buka roastery ya, tapi awal saya jualan kopi. Jadi 2016 saya jualan kopi itu dari beli bahan 1 kilo, 2 kilo, sekali beli 30 kilo aja ngutang dulu ke saudara ya. Jadi bahan tak bawa dulu, bubuk atau kopi bubuknya laku baru tak bayar. Nah kemudian 2018 saya buka warung atau mini cafe lah. Dan ada teman yang menawarkan alat ini. Kebetulan tidak suruh beli tapi suruh disewa atau bagi hasil. Jadi waktu itu 2018 saya mulai buka warung itu dan buka roastery pakai alat ini. Itu waktu saya sewa itu per kilonya saya harus store Rp2.000, karena waktu itu 1 kilo jasa di Rp10.000. Dan sekarang sudah naik tapi cuman Rp12.000 karena di sini memang banyak roastery dan jasanya murah. Nah dari itu kemudian saya pindah ke rumah karena 2019 ada COVID dan tidak bisa melanjutkan di warung. Akhirnya saya pindah ke rumah. Waktu itu di sini masih kandang kambing. Kebetulan saya ada temen yang buka kafe dan dapat kontrak kopinya. Saya sudah bisa goreng sendiri, punya bahan dan store kopinya ke teman saya. Nah dari itu saya dapat uang kontrak, mulai nyicil, mondasi atau ini segala macam. Itu mungkin sampai 2020-an lebih baru bisa ada atapnya, pintunya bahkan juga belum lama tak pasang. Nah setelah itu kemudian dari yang megang alat ini minta dibayar sekalian. Dan kebetulan pas waktu itu saya juga dapat kontrak kafe dari temanku dan tak buat bayar ini. Nah, kemudian baru 2024 awal ya, mungkin Maret apa ini baru dapat ini, belum lama ini. Dan ini dulu waktu barunya 27 kilo dengan kapasitas 3 kilo, barunya 27 juta dengan kapasitas 3 kilo bisa maksimal 4 kilo. Yang ini saya beli second hanya 8,5 juta, kapasitas 7 kilo bisa 10 kilo. Nah, ini mungkin buat kalian pemula atau buat teman yang pengen buka roasting kopi ya. Sebenarnya bukan pemula itu bahasa apa ya, kayaknya seakan merendahkannya, tapi kita kan sama-sama belajar. Saya dulu juga nggak bisa dan akhirnya bisa itu karena belajar. Saya sambil rokok dulu biar santai. Jadi buat teman-teman yang pengen buka roastery, dari pengalaman saya mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama kapasitas roasting. Kalau bisa jangan yang 1 kilo atau 2 kilo, karena pengalaman saya setelah pakai alat yang 3 kilo ini dulu pernah beli alat yang kapasitas 1 kilo dan itu sangat tidak efektif, karena waktu itu yang ini tak servis, saya pakai yang 1 kilo. Sehari ada roastingan 37 kilo, itu harus 37 kali penuangan.
otomatis ya kita seharian harus roasting. Tapi kalau ada yang besar, kapasitas 4 kilo 30 kilo, berarti kan cuman nggak sampai ya sekitar 10 kali lah, tidak sampai 37 kali ya. Untuk kematangan di 4 kilo ini, kapasitas 4 kilo roasting mungkin di 15 menit, sedangkan 1 kilo hanya 12 menit, selisihnya cuma 3 menit. Tapi kalau dihitung dari roastingan kita banyak, tetap menang besar. Apalagi kalau ada yang 10 kilo itu otomatis akan lebih efektif. Nah, yang setelah kapasitas mungkin yang harus teman-teman perhatikan adalah alat roasting otomatis ada ini apa namanya, yang buat ngoven atau drum. Itu biasanya ada ketebalan, ada yang 2 mili, 4 mili, 6 mili, bahkan ada yang 13 mili yang model sekarang yang cast iron ya mungkin ya. Tapi menurut saya itu untuk drum yang tebal dengan kos yang membengkak itu tidak masuk ya. Kalau di kota mungkin di kafe roasting 1 kilo bisa minta jasa 50.000 mungkin masuk, tapi kalau di sini cuma 12.000 itu tidak masuk. Jadi yang ini saya pakai 2 mili, yang ini 4 mili, tapi hasilnya hampir sama dengan yang cast iron itu. Cuman mungkin memang panasnya lebih merata, lebih cepat. Tapi untuk hasil sebenarnya sih ya hampir sama, mungkin sama yang sudah bermerek dari Jerman, dari Inggris itu yang harganya ratusan juta, itu mungkin hasilnya ya sama, jadi kopi bubuk dan bisa diminum. Aromanya juga keluar, misalnya dari yang robusta keluar aroma coklat, aroma gula aren mungkin ya. Untuk yang kopi Temanggung ini ciri khasnya mokanya keluar. Arabica juga seperti itu, yang full wash, yang natural, yang wine itu juga bisa muncul aroma yang kita inginkan. Jadi menurut saya ya kenapa harus pakai alat yang mahal? Toh juga kita yang namanya usaha itu kan otomatis kita mau cari keuntungan, kapan alat kita bisa balik. Nah, kalau kita bisa beli alat yang murah, otomatis dari jasa itu bisa cepat membalikkan modal kita. Nah, sebenarnya kan intinya itu. Jadi intinya kita jasa juga cari cuan ya. Biar cuannya cepat dapat banyak, otomatis pakai alat yang murah kita bisa cepat untungkan gitu. Nah, pengalaman selanjutnya mungkin setelah ketebalan drum itu yang harus kalian perhatikan, harus alat roasting itu harus ada cooling bin-nya atau pendinginnya. Jadi kalau yang model dulu-dulu mungkin kan hanya opennya saja, jadi gak ada airflow, gak ada cooling bin, gak ada gigator. Ketika matang langsung dituang ke tampah dan di bolak-balik biar dingin. Nah, itu otomatis ya yang kurang baik yang seperti itulah. Karena menurut saya ketika kopi matang dan kita buka kopi keluarkan dengan level level yang medium atau coklat, itu kalau ditaruh di tampah dan dibolak-balik saja, nanti nunggu angin yang datang buat pendinginan, itu otomatis karena keluar dari drum ini kan kopi panas, asap aja sampai banyak keluar dari sana ke ventilasi. Nah, itu panas kalau numpuk-numpuk gitu kan, otomatis dia akan lebih matang lagi. Dan ketika nanti keluar medium ditampah, nah itu otomatis mungkin akan jadi medium to dark atau medium plus ya. Yang kita ingin dark mungkin bisa jadi extra dark. Nah, mungkin kalau cooling bin ini memang ya tidak harus yang bagus, tapi harus ada kalau bisa. Agitator juga ini akan mempermudah ketika pendinginan biar kopi merata di cooling bin, dan akan memudahkan menuangkan kopi ke
tempat atau ember yang kita sediakan. Jadi menurut saya kalau perbedaan ini dari dua alat ini kan, yang satu 2 mili, satu 4 mili itu hanya di pengapian. Karena kalau pengapian itu memang semakin tebal drum, kalau kita pakai api yang besar itu akan aman penggorengan. Tapi kalau yang tipis ini pakai api besar otomatis akan cepat gosong. Dan bahkan ada yang sudah gosong, ada yang baru mulai matang, ada yang belum matang. Nah itu kalau apinya kebesaran. Jadi pengalaman saya pakai alat ini hanyalah di permainan kompor saja. Kalau kompornya itu kok pakai kompor sedang, ya ini mau 1 kilo sampai 10 kilo. Kalau ceker kita dicek terus, itu gak bakal yang namanya gosong. Dan hasilnya juga bisa merata sama yang alat ini yang ketebalannya 4 mili. Cuman resiko di drum yang 2 mili ini memang lebih bising ya. Jadi ketika kita menuangkan green bean ke sini, karena ini tipis, jadi suaranya itu lebih nyaring, lebih keras ya. Sering. Kalau yang ini kan lebih tebal, jadi agak silent. Kalau yang cast iron 13 mili mungkin lebih silent lagi. Tapi kalau kita cuma buka jasa di desa dan harganya murah, kita pakai alat yang sampai ratusan juta, itu kira-kira ya dengan jasa 1 kilonya 10.000 sampai 12.000, mungkin 15.000 lah mahal-mahalnya, itu ya kapan kita akan balik. Sedangkan kita harus mengeluarkan gas untuk pembakaran, listrik, dan juga bahan bakar bensin untuk menggiling ya. Karena di sini biasanya orang itu suka yang bubuk ekstra lembut, jadi itu harus pakai dismil. Otomatis ya kita harus pakai diesel bensin, kalau pakai listrik gak kuat ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan itu mungkin gilingan itu biasanya, karena roastingan itu ada 3 macam, ada kopi itu ada 3 macam, ada robusta, arabica, dan excelsa. Itu biasanya kalau excelsa sama arabica itu kita giling pakai dismil, itu biasanya rasanya hancur. Sebenarnya robusta pun juga aromanya bakalan berkurang, cuman karena permintaan pelanggan yang harus gilingnya lembut, nah itu otomatis ya aromanya akan berkurang. Karena kalau dismil itu permainannya itu hanya permainan angin, kopi dihancurkan, nanti di anginnya keluar, otomatis aromanya akan banyak keluar. Tapi kalau pakai yang grinder listrik yang modelnya gerigik ini, itu aroma akan lebih awet dan otomatis rasa juga akan keluar semua. Yang mungkin ada sedikit asam, sedikit manis. Nah itu kalau di penggilingan yang medium, atau yang sedikit kasar. Mungkin kalau kalian pernah beli kopi saset, itu nggak lembut-lembut banget, karena kalau lembut juga nggak bisa dimasukkan ke saset. Itu sebenarnya ada plus minusnya. Cuman kalau yang lembut banget itu ketika dibikin minum nanti ampasnya nggak kelihatan. Nah itu, jadi mungkin kalian juga harus punya 2 gilingan, yaitu yang grinder buat arabica dan excelsa, dan dismil mungkin yang robusta. Karena kalau robusta digiling lembut itu juga masih aman-aman saja, walaupun aromanya memang berkurang. Mungkin sampai di sini dulu pengalaman saya dalam roasting kopi. Jadi kalian kalau mau beli alat roasting itu nggak harus yang mahal, karena saya pakai alat murah pun juga hasilnya ya berani dibandingkan dengan alat yang ratusan juta lah. Kalaupun kalah mungkin ya juga tidak terlalu banyak. Sedangkan saya jual kopi juga nggak bisa jual mahal, karena di sini memang sentra kopi, jadi kompetitor jualnya murah, kalau saya jual mahal dengan alat yang mahal mungkin gak pas
pas konsumennya di sini. Jadi saya bukan memberi edukasi sama yang mungkin sudah punya kafe alatnya ratusan juta itu enggak, cuman hanya berbagi pengalaman karena market saya itu di sini di pedesaan. Jadi apa-apa harus murah. Saya pun usaha alat juga harus murah kan, seperti itu. Tapi kalau kalian di kota mungkin yang harus keren ya, ini dipasang apa itu namanya ya, bisa nyambung ke laptop. Ini kan juga bisa dipasang biar bisa nyambung ke laptop ya, kelihatan grafiknya, ini panasnya segini. Nah itu kan kelihatan keren. Tapi kalau di sini mungkin itu nggak perlu. Jadi sayang laptopnya nanti kotor ya, karena juga tempatnya masih banyak debu dan ada dismil, otomatis kopi akan berterbangan. Nah jadi mungkin ya harus perhatikan itu. Pertama kapasitas, kalau bisa jangan yang 1 kilo atau 2 kilo, minimal 3 kilo up. Syukur bisa 5 kilo, karena 5 kilo itu masih bisa buat roasting yang 1 kilo. Kalau yang 10 kilo ini buat 1 kilo juga bisa, tapi setengah kilo nggak bisa. Tapi kalau kalian pakai yang 3 kilo ini mau roasting yang setengah kilo juga bisa. Jadi ada pelanggan yang mau roasting cuma 4 on itu ini masih masuk ya. Tapi kalau ini minimal 1 kilo. Jadi kapasitas itu harus perhatikan, karena kalau nanti kalian beli alat yang 1 kilo, 2 kilo, itu ketika jasa kalian ramai itu akan nyesel. Mau dijual susah, kita mau beli alat yang lebih gede, yang kecil juga belum balik modal kan gitu. Tapi kalau besar, insya Allah juga balik modal. Ini 3 kilo 1 tahun balik modal, ini 10 kilo 3 bulan balik modal. Tapi karena saya belinya second ya, jadi ini 8,5 sama servisnya mungkin hanya 14 jutaan. Kalau ini 27 juta awal 1 tahun dulu bisa nutup ya. Jadi menurut saya seperti itu. Usaha itu nggak harus yang kelihatan keren ya, yang penting hasilnya itu bisa diterima oleh konsumen kita dan bisa menghasilkan cuan buat kita. Jadi saling menguntungkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pengalaman saya. Kalau kalian yang ingin beli kopi di sini murah, dari sekilo 115-an ya, ada sampai 300 juga ada loh yang Arabica. Jadi premiumnya saya jual, specialty ada, yang ekonomi saya juga jual. Dan ketika roasting di sini kalian mau jadi reseller, mau pakai repacking, pakai branding, kalian juga bisa. Jadi tidak harus pakai merek kopi Suki atau gimana tuh enggak. Yang penting kalau saya itu pekerjaan ya. Jadi kalian kesini minta stiker di kayak gini dengan merek kalian, saya juga terima. Tidak harus pakai branding saya, karena saya pakai branding, saya pakai alat macam kayak gini kan juga sebenarnya intinya buat cari penghasilan kan, seperti itu. Oke, jadi buat kalian yang pengen beli alat atau mungkin belum terrealisasi, mau kerjasama dulu juga bisa. Main kesini mau nyoba alat, mau belajar roasting juga bisa. Saya tidak bisa memberikan sertifikat roasting atau roastery itu master roaster lah, saya tidak bisa. Tapi saya belajar autodidak juga ya, dari YouTube, mungkin dari YouTube yang Eropa gitu ya, dipelajari. Dan saya bisa jalan, masa saya harus pelit ilmu kan gitu. Karena sebenarnya ilmu itu nggak mahal, yang mahal itu pengalaman ya. Jadi kalau kalian pengen main ke sini bisa ngopi gratis, nanti bisa nyoba roasting juga, dan saya sendiri yang akan mendampingi. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkopian, salam pertanian.